Kan ada tim kami, ada juga Bang Herman Kadir dan yang lainnya. Yang bisa kami sampaikan poin-poinnya, yang pertama adalah hari ini lagi-lagi yang datang hanya Surtawijaya dan Maskota. Jadi pihak-pihak yang sebelumnya sudah dipanggil dan patut, ya panggilan itu sudah patut, sampai hari ini juga belum hadir. Misalnya Kementerian Keuangan sudah dipanggil patut, kemudian Antoni Salim tergugat 2 juga sudah dipanggil patut, tapi tetap juga tidak hadir. Kemudian ya ada juga Joko Widodo. Joko Widodo udah jadi kodok. Ya, yang kita ketahui belum lama ini mendapatkan predikat sebagai tokoh terkorup dunia. Ya. Saudara Joko Widodo sebagai salah satu tergugat sebelumnya sudah dipanggil di alamat Joko Widodo di Desa Sumber, Solo. Dan kemudian juga Erlangga Hartarto yang beralamat di Jakarta Selatan sebelumnya juga sudah dipanggil dan sudah patuh, sudah diterima. Dan kemudian juga ada PT Kukuh Mandiri Lestari dan ada lagi turut tergugat Kementerian Keuangan. Nah, hari ini sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim sebelumnya, kami diminta untuk menyerahkan alamat dari Saudara Aguan atau Sugianto Kusuma, dan tadi kami sudah serahkan berkas tentang alamat yang bisa digunakan untuk memanggil Saudara Aguan karena sebelumnya dalam panggilan rilis kembali dan alamat tidak ditemukan. Jadi ada 2 opsi yang kami berikan. Yang pertama, kantor Agung Sedayu Group. Ya mustahil kalau Agung Sedayu Group tidak bisa ditemukan kantornya ya. Wallahualam, saya nggak mau bilang apa lagi kalau sampai kantor Agung Sedayu Group nggak tahu. Dan alamatnya sudah kita lengkapi. Dan mustahil juga sampai kantor Agung Sedayu Group di sana nggak kenal Saudara Aguan gitu ya. Tapi kami juga kasih alternatif yang kedua, yakni alamat pribadi, yang itu tercantum dalam akta perseroan PT Alam Pustaka Jaya, yang ini merupakan salah satu induk dari perusahaan Agung Sedayu Group. Di situ ada nomor induk kependudukan Saudara Aguan, tadi juga sudah kami bacakan nomor NIK-nya. Juga alamatnya ya, yang ada di Pluit, lengkap, nomor, jalan, kecamatan, kelurahan, kami sudah lengkapi. Dan nanti Majelis Hakim akan memanggil pertama ke kantor Agung Sedayu Group. Kalau masih bandel, nggak mau datang, dipanggil di alamat pribadi. Nah, hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, bahwa gugatan ini sebenarnya bukan gugatan kepentingan 20 orang saja yang menjadi penggugat, baik dari Purnawirawan Jenderal, juga dari masyarakat sipil aliansi rakyat menggugat, termasuk tokoh-tokoh, baik ada tokoh politik dan juga wartawan begitu. Sejatinya secara substansi gugatan ini mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini yang mengalami kezaliman berupa perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategis nasional. Memang kasus yang sedang kita advokasi hanya di kasus Pantai Indah Kapuk 2 di Banten yang hari ini menjadi materi muatannya. Tetapi kita tahu bahwa PSN ini diberlakukan di berbagai wilayah dan melakukan perampasan tanah kepada tanah-tanah rakyat, tanah adat dan tanah pribadi bakal individu di seluruh wilayah. Karena itu kami meminta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Gugatan ini menjadi parameter kalau kita berhasil melawan oligarki di PIK 2, insya Allah kita juga akan mampu menumbangkan oligarki-oligarki, naga-naga atau cacing-cacing lainnya di Republik ini. Takbir! Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa pengadilan adalah sarana untuk memperjuangkan hak. Dan justru saya kembali menagih statement Saudara Aguan atau Sugianto Kusuma yang dalam wawancara Tempo menyampaikan keluhan tentang masalah dengan masyarakat. Kalau ada masalah ya bawa saja ke proses hukum. Dan hari ini kami membawa proses itu ke proses hukum sebagai bentuk ketaatan kami pada konstitusi. Kenapa? Karena kami mengakui di negara ini hanya ada satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada Negara Kesatuan Republik Aguan, tidak ada Negara Kesatuan Republik Antoni Salim, tidak ada Negara Kesatuan Tommy Winata dan yang lainnya. Karena itu segenap warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Jadi sekarang posisi kita equal antara 20 rakyat penggugat itu dengan Antoni Salim, dengan Aguan, dengan Erlangga Hartarto, dengan Jokowi itu equal, sama-sama rakyat di hadapan hukum. Karena itu saya menanti sikap kesatria dari para pihak yang kami gugat ini untuk datang ke pengadilan untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Tetapi kami tegaskan dalam gugatan kami bahwa para tergugat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berupa apa? Ada 8 poin materi gugatan yang sudah kami edarkan materinya. Dan yang paling krusial adalah terkait PSN yang sebelumnya diklaim itu terjadi di seluruh wilayah yang dibebaskan oleh Agung Sedayu, oleh PIK Pantai Indah Kapuk II. Ternyata 2 kali Kementerian ATR atau Kepala BBN Nusron Wahid menegaskan bahwa PT Pantai Indah Kapuk II ini PSN-nya belum ada izin. Berarti proyek Pantai Indah Kapuk II yang di PSN-kan ini adalah proyek ilegal. Jadi pilihan proyek ilegal itu tidak ada. Pertama misalkan diperbaiki RT RW-nya oleh Pemda, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Tidak boleh juga melakukan penyelesaian peruntukan lahan melalui Kementerian ATR atau Kepala BBN. Yang ada opsinya hanya satu, seret pelaku yang mengadakan proyek ilegal di Republik ini ke pengadilan. Jadi begitu, dimintai pertanggungjawaban. Mereka harus tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab pertama terhadap kecelakaan yang terjadi. Ada yang cacat, ada yang meninggal dunia, ada polisi, ada kerusakan. Tanggung jawab juga ada mobil-mobil tak berplat, ada sopir-sopir yang tidak punya SIM. Ini beroperasi untuk melayani kepentingan proyek Pantai Indah Kapuk II. Padahal proyeknya sendiri sekarang tidak berizin, gitu loh. Dan Nusron Wahid yang menegaskan bahwa proyek ini tidak berizin, belum diurus rencana tata ruang dan wilayah, izin prinsipnya, izin lahannya belum ada. Karena itu tidak boleh ada opsi yang kemudian justru melegitimasi ilegalnya proyek ini dengan cara apa? Misalnya tadi, memperbaiki RT RW-nya, atau misalnya kedua, peruntukan lahannya disesuaikan dengan kehendak dari proyek ini. Ini namanya negara kalah melawan oligarki. Apakah kita ridho negara kalah melawan oligarki? Apakah kita ridho tanah rakyat dikuasai oleh oligarki? Ya. Dan yang ketiga, saya berterima kasih kepada segenap masyarakat yang turut hadir sidang. Alhamdulillah tadi semangat kita luar biasa. Sampai emak-emak luar biasa juga, begitu. Dan saya ingin menegaskan bahwa perjuangan ini memang bukan milik kita dan memang tujuannya adalah untuk seluruh rakyat. Dan saya menginformasikan tanggal 8 Januari 2025 bertempat di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kita akan bareng-bareng mendeklarasikan perlawanan terhadap oligarki dan mengembalikan kedaulatan tanah milik rakyat, Jadi siapapun yang berkesempatan hadir di sana, ada tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh dari purnawirawan, jenderal, dari Polri, dari akademisi, dari politisi, semua akan hadir. Dan insya Allah itu menjadi penanda bahwa proyek ini memang wajib dibatalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bang Herman Kadir untuk menyampaikan. Bang Herman Kadir dulu, habis itu Bang Edi Mulyadi, dan yang lainnya berurutan nanti. Bang Herman, Bang Edi, Pak Sugeng Waras, selanjutnya nanti ngurut. Silakan Bang Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya gini, sesuai dengan KUHAP, surat panggilan itu apabila tergugat tidak datang sampai 3 kali, pengadilan bisa memutus dengan perstek. Apa itu? Putusan tanpa kehadiran tergugat. Okay. Jadi bisa diputus dengan perstek. Itu wajib hakim. Yang ketiga kali, Bang, ya? Sampai 3 kali dia tidak hadir, hakim harus memutuskan dengan perstek. Okay. Yang kedua, menurut KUHAP, surat panggilan itu kalau dia sudah tidak mau patut dipanggil dengan hadir juga, nanti bisa kita panggil melalui kelurahan saja. Cukup itu. Bikin pengumuman di kelurahan, selesai itu. Jadi saya melihat ini agak dipersulit ini. Yeah. Nggak ada yang disulitkan kok. Pemanggilan itu bisa kok. Ini kalau sudah 2 kali. Nah yang 3 kali cukup diumumkan di kelurahan saja. Dengan biaya murah. Ada juga di kantor wali kota, bisa juga pengumuman itu diumumkan. Bisa juga melalui iklan koran. Kalau iklan koran kan mahal. Wali kota, kita ambil pengumuman di kelurahan saja cukup. Jadi itu perintah KUHAP seperti itu. Jadi HIR Bang, bukan KUHAP. Iya, HIR ya. Juga acara perdata maksud aku. HIR, hukum acara perdata. Artinya
hukum acara pidana sudah mengatur dengan patut. Tidak ada alasan lagi para tergugat ini tidak hadir. Kalau dia tidak hadir, hakim wajib memutus dengan perstek putusan perkara ini. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.